tanggal 20 Mei bertepatan dengan 19 Syawal 1443 Hijriah. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita kembali ada Dai bersama KPK, Dialog Agama Islam bersama KPK. 10-16 menit siang hari ini Samsra. Untuk mengefisienkan waktu kita, langsung saja saya serahkan kepada Bang Aci untuk memandu acara ini. Silahkan Bang Aci. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera, Pak Janggo dan Bang Maman yang ada di studio. Insya Allah Dai atau Dialog Agama Islam kita pada hari ini, hari Jumat, insya Allah akan dibersamai oleh Al Ustadz Zulfajar Najib Haddad. Insya Allah insan mesra yang pendengar sekalian yang akan bertanya atau yang ingin bertanya bisa melalui nomor layanan kami 0853 9535 0907 atau di nomor 0421 23556. Ya, insan mesra yang sama berbahagia, pada hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit atau banyaknya peran dai muda dalam perkembangan zaman. Tapi sebelum kita memasuki tema kita pada hari ini, terlebih dahulu kita ingin bincang-bincang sedikit bersama Al Ustadz Zulfajar ini, yang dimana juga sebagai koordinator komunitas pendakwah keren zona Kota Parepare. Untuk menghargai waktu, saya Bang Aci mempersilahkan kepada Ustadz Zulfajar untuk memperkenalkan apa sih KPK itu, Ustadz, seperti apa sih program-programnya, Ustadz, karena kan kita sebagai dai muda ini mungkin banyak ya istilahnya haus akan ilmu agama. Ya, silahkan Ustadzku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa insan mesra dimanapun Anda berada, dan para tim dan kru Radio Mesra yang insyaallah sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di Jumat pagi ini di 20 Mei 2022 19 Syawal, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita on air bersama dalam bincang dai dialog agama Islam bersama dai-dai muda dari komunitas pendakwah kalian. Alhamdulillah. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kami ingin sedikit membahas tentang apa sih itu komunitas yang sekarang ini lagi hitsnya di Parepare, ya, yang dimana semuanya adalah para dai-dai muda yang terhimpun dalam suatu komunitas ya, di KPK ini. Jadi KPK ini berdiri di tahun 2015-2016 ya akhir, dimana berpusat di Banjarnegara. Pendirinya itu adalah Kiai Haji Raden Ahmad Afandi. Beliau ini adalah jebolan daripada dai muda MNCTP ya 2006 ya, jadi senior kami dulu di MNCTP, mentor kami dulu. Beliau berinisiasi untuk mendirikan sebuah komunitas ini, menghimpun para dai-dai muda yang khususnya dulunya pernah tampil di televisi dalam ajang-ajang kompetisi dai muda seperti di Aksi Indosiar, MNCTV dan lain sebagainya. Namun karena seiring perkembangan zaman, beliau mengatakan bahwa kita ini tidak boleh lagi dalam hal cakupan yang pernah tampil, tapi semuanya bisa kita rekrut pada dai-dai muda yang mau memberikan kontribusi dalam dunia dakwah. Alhamdulillah berdirilah ini komunitas pendakwah kalian, dan
perlu kami informasikan bahwa KPK ini bukan hanya di Parepare saja, karena ada beberapa teman dai yang menganggap bahwa komunitas ini hanya di Parepare saja. Ya, dan begitu juga dengan jamaah, banyak yang menganggap bahwa KPK ini cuma di Parepare. Gaungnya cuma di Parepare. Padahal ini KPK adalah se-Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Ada zona Sumatera, ya, ada zona Kalimantan, zona Sulawesi, Jawa, ya, sampai di Papua. Alhamdulillah. Dan termasuk di Parepare ini cukup eksistensinya semakin terlihat di tengah masyarakat, karena begitu banyak dari dai-dai muda kita yang alhamdulillah memberikan dakwah-dakwahnya di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kota Parepare kita ini tercinta, insyaallah. Untuk cara menggait dai-dai muda itu tersendiri seperti apa, Ustaz? Untuk melihatnya, oh ini yang kompeten. Oh iya, jadi kita juga di sini sangat selektif, ya, sangat selektif untuk mengajak, ya, daripada teman-teman kita yang ini, karena kita ini gaungnya dai, ya, jangan sampai nanti ada sesuatu hal yang justru malah nanti merusak daripada citra dai itu sendiri. Makanya kita sangat selektif, bukan hanya dilihat dari mudahnya saja, tapi ada kompetisi apa nilai attitude, terus kemudian yang kedua ada knowledge, pengetahuan tentang agama, dan paling utama adalah berakhlakul karimah, adabnya saja. Istilahnya ini kan gaungnya KPK ini sudah meluas, yang khususnya di kota Parepare ini, Ustaz. Tidak ada istilahnya clash antara dai yang sudah senior, bisa dibilang seperti itu. Ya, kalau suara-suara sumbang itu sudah biasa, pasti ada. Jadi kita tidak bisa lari daripada cibiran orang lain ataupun tanggapan orang lain. Jadi kita hanya berhusnuzan saja, berprasangka baik. Dan tentunya kita selalu intens sowan. Jadi kita punya suatu adab di komunitas kita ini, sowan kepada dai-dai senior, dai-dai guru-guru kita yang ada di kota Parepare, sehingga alhamdulillah selama ini kami berjalan selalu diberikan motivasi, dorongan supaya tetap eksis, tetap selalu membawa nilai-nilai kebaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Parepare ini, alhamdulillah. Untuk istilahnya konsistensinya daripada dai-dai ini, apa saja yang mereka telah lakukan, Ustaz? Selama ini alhamdulillah, tentu untuk menjaga eksistensi itu kita beberapa program-program yang telah kami laksanakan di Parepare ini, termasuk yang pertama dakwah camp. Dakwah camp ini adalah menghimpun para dai-dai muda, bukan hanya mereka yang mumpuni bisa berdakwah di depan mimbar, tapi kami coba merekrut siapa saja yang bisa berkontribusi dalam dunia dakwah, silahkan join bersama kami. Karena dakwah tidak mesti harus di atas mimbar, dakwah tidak harus memiliki majelis-majelis seperti umumnya. Tapi ada orang yang mungkin kemampuannya bukan hanya bisa di atas mimbar, tapi kemampuannya bisa mengedit video. Ada konten-konten yang bisa mereka buat dan sebagainya, sehingga dakwah itu bisa tersampaikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi perlu diketahui bahwa di KPK ini bukan hanya menghimpun mereka yang ahli dalam dakwah di atas mimbar berkuar-kuar, tidak, tapi kami menghimpun para teman-teman yang punya keahlian dalam bidang masing-masing. Mari kita besarkan dakwah ini melalui keahlian kita. Ada yang bidangnya mungkin menulis, yang jago karya ilmiah. Mari, ada yang mungkin misalkan dalam teknologi, beliau jago dalam edit video dan sebagainya. Mari supaya itu semua bisa kita berkolaborasi sehingga dakwah ini gaungnya besar di tengah-tengah umat. Ya, artinya dakwah di KPK ini dia tidak istilahnya monoton, ya. Iya, betul. Yang hanya bisa menyampaikan di depan mimbar. Terus kemudian selain dakwah camp, yang kedua kita juga punya program beberapa banom, ada namanya Subuh Adventure. Subuh Adventure. Subuh Adventure ini kita safari dari masjid ke masjid untuk safari subuh. Jadi teman-teman juga sebagai tempat ajang latihan mereka untuk berdakwah. Jadi kami kasih kesempatan kepada adik-adik yang lain untuk bisa berdakwah di tengah-tengah umat. Sehingga mereka bisa terbiasa. Selain safari Subuh Adventure, yang kedua kita juga punya banom di komunitas ini namanya
dai-trainer. Dai-trainer. Ya, dai-trainer yang mana Itu wirausaha. wirausaha. Jadi hampir semua aktivitas Nabi itu bukan hanya sekadar berdakwah, Iya. tapi Nabi juga terkenal sebagai seorang yang bisnisman, seorang bisnis, pedagang. Iya, alhamdulillah, entrepreneur. Makanya seorang dai itu bukan hanya sekadar menunggu jadwal saja, ya, menunggu panggilan jamaah. Iya, betul. Nah, jadi seorang dai juga harus punya maisha, punya usaha sendiri untuk bisa justru nanti bukanlah dia yang cari hidup di dakwah, tapi dia yang menghidupkan dakwah. Iya. Jadi melalui ada dari program kami ini dai-trainer. Jadi dai-dai kita dilatih betul untuk bisa menjadi seorang dai yang entrepreneurnya bagus. Oh, berarti kru-kru Radio Mesra ini bisa masuk di KPK ini. Komunitas penyiar keren. Boleh juga KPK, komunitas penyiar keren. Ya. Terus kemudian kita juga punya, jadi ada beberapa juga teman-teman yang sebenarnya sudah mengembangkan usahanya. Ada teman yang mungkin usahanya dari branded bajunya, ya, Basrah itu. Basrah. Ya, jadi kami juga sebagai seorang dai pakai dulu produk kita punya teman supaya ada nilai dari teman kita sendiri dan lain sebagainya. Iya, Bang Aci, Oh, iya. Ustadz, kita tahan dulu bincang-bincang kita terima penelpon yang masuk. Oh iya. Halo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kenal ini suara. Salatu wassalamu. Iya, silakan Ustaz. Halo. Ya. Ya, terang saya pribadi sampaikan tadi bahwa saya mungkin orang yang salah satunya yang termasuk menduga bahwa KPK itu hanya berada di Kota Parepare. Ya ternyata ya boleh dikata di seluruh wilayah Indonesia. Itu barangkali. Kemudian yang kedua, saya agak sebetulnya kurang sepakat sebenarnya dengan kata-kata KPK komunitas pendakwah keren itu barangkali yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kata-kata keren sebenarnya, kalau menurut saya tidak relevan sebenarnya dengan kata-kata dai. Menurut saya, mudah-mudahan saya salah. Kata-kata ini tidak sepadan sebenarnya dengan apa tujuannya itu, karena nantinya kita ada orang yang berpikir, oh kalau Anda tidak keren tidak boleh masuk di situ. Anda tidak keren tidak boleh masuk di situ. Nah, batasan keren ini yang saya ingin itu yang barangkali kalau misalnya ada naik musyawarah kerjanya atau apa, ini perlu dialog barangkali. Iya. Dan saya pribadi tidak sepakat sebenarnya dengan kata-kata keren itu digunakan dalam komunitas dakwah ini. Nah, secara otomatis dakwah ini pasti kaitannya dengan agama apa dan sebagainya. Nah, menggunakan kata keren walaupun itu memang untuk remaja-remaja, tapi kalau saya kurang sepakat untuk itu. Saya kira itu saja untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada penelpon. Iya, silakan Ustaz. Ini konotasi daripada keren ini seperti apa sih? Jadi keren ini juga kami kemarin sudah memberikan masukan juga di pusat. Kata kerennya itu mungkin bisalah diartikan bahwa bukan kepada bagaimana menyombongkan diri kita, wah kita lah keren, yang lainnya tidak keren. Ya, sekarang kan ini gaungnya orang lebih menarik kalau lebih trendy ya kan. Apalagi betul keren. Terus kemudian keren itu dalam artian dakwahnya itu kekinian. Bukan berarti yang personalnya itu yang keren, yang tidak masuk tidak keren. Insya Allah pasti ini ya, yang harus ganteng lah, harus muda lah, harus yang tidak. Bahasa marketing ya. Ya. Jadi insya Allah ini juga salah satu di antara beberapa waktu yang lalu sempat kami berikan usulan, dan pertimbangannya insya Allah kedepannya mungkin bisa dimaknai dengan kerennya itu adalah bagaimana nilai dakwanya adalah kekinian, ya, bukan kepada person yang memberikan ceramah atau yang masuk dalam KPK itu harusnya orang-orang keren, orang-orang tidak. Seperti itu.
Ya, seperti itu Ustadz Ahmad Ale yang menjadi juga selaku Ustadz saya nih sewaktu di TKTPA. Semoga Ustadz Ahmad ini bisa menjadi tercerahkan dengan konotasi daripada keren ini. Iya. Jadi Ustadz, untuk perkembangan zaman ini Ustadz, adakah istilahnya menjadi dampak untuk merubah daripada anak-anak muda ini dalam perjuangan dakwah KPK ini sendiri, Ustaz? Oke. Di dunia yang serba saat sekarang ini canggih, perkembangan zaman tidak bisa lagi terbendung dengan kecanggihan teknologi. Hampir daripada peran televisi, peran media cetak, bahkan radio sekalipun juga dengan adanya kecanggihan teknologi saat sekarang ini, di mana orang sudah semuanya serba ada di tangan. Iya. Ya, mulai dari informasinya, mulai dari misalkan di dunia luar, di dalam negeri sendiri dan sebagainya, itu tidak bisa dibendung. Ya, makanya seorang dai itu untuk menjawab daripada tantangan zaman itu, memang seorang dai harus melek dengan teknologi. Ya, bukan hanya bisa sekedar dakwah di depan di mic, di depan mimbar, tapi seorang dai juga harus bisa menguasai yang namanya teknologi. Selebihnya lagi sekarang ini kan zaman dimana serba canggih, jadi seorang dai harus melek tentang tahu tentang yang namanya teknologi. Terus siapa sih yang bisa mengira yang dulunya kita ini sebelum ada pandemi, yang mungkin dulunya dai-dai semuanya jadwalnya tersusun rapi dan lain sebagainya. Setelah adanya pandemi, dulu sempat bingung kita ini bagaimana, jadwal semua dibatalkan. Iya betul. 2 tahun. Terus kemudian kita dakwah makin istilahnya terbatas karena dulu social distancing. Dan ternyata ada solusi dari Zoom itu. Sekalipun ada misalkan pandemi, alhamdulillah orang bisa berdakwah. Saat sekarang kan Zoom sudah bukan hanya di masa pandemi, sekarang sudah menjadi bahan yang ini untuk menebarkan nilai kebaikan. Terlebihnya lagi dipakai dalam dakwah. Seperti itu. Iya, jadi perkembangan dari zaman ke zaman ini, Ustaz ya. Kalau kita melihat bahwa ada peribahasa yang mengatakan begini, mulutmu itu harimau, mulut harimau. Ternyata sekarang ini adalah tangan itu juga sebagai harimau kita. Begitu. Jadi apakah istilahnya ini saat pendakwah untuk pada zaman kekinian ini, dia harus istilahnya berdakwah melalui media sosial itu, Ustaz? Apakah itu harus, Ustaz? Oke. Memang itu harus ya, karena tantangan zaman saat sekarang ini seorang dai harus menguasai itu. Karena hampir semua, terutama pada anak-anak muda kita, mereka semuanya sudah di depan HP hampir berapa jam mereka. Bahkan sekarang ini lebih bagus adalah TikTok itu kan sekarang ini hanya diisi musik-musik, betul. Diisi dengan joget-joget dan sebagainya. Maka kita ini seorang dai harus masuk ke sana, supaya di sana bukan hanya sekedar mereka bisa joget-joget, tapi juga bisa ada dakwah yang masuk ke dalam media sosial itu, sehingga untuk mengimbangi daripada hal-hal yang negatif itu tadi. Seperti itu. Terus kemudian Ustaz, ini kan istilahnya untuk zaman modern ini, jadi kebudayaan lokalnya kita ini sudah tergerus, Ustaz. Sudah jadi bagaimana istilahnya untuk para dai-dai kita ini, khususnya di kota Parepare yang dimana suku Bugis itu apa istilahnya ya, ketika misalnya berhadapan dengan orang tua, dia harus mempetabe begitu, tabe untuk sopan santunnya. Nah, budaya-budaya lokal kita ini, Ustaz, bagaimana istilahnya cara menyampaikan daripada dai-dai mudanya kita ini, bagaimana caranya menyampaikannya, Ustaz, untuk masyarakat luas, Ustaz? Oke, terlebihnya lagi bahwasanya yang dituntut pada diri kita itu bukan hanya sekedar ilmu doang saja, tapi bagaimana kita ini tuntut dalam hal adab. Istilahnya makiadat. Jangan kan sekarang ini kan kadang-kadang di kecanggihan teknologi, kadang-kadang kita ini
dalam hal dunia nyata, misalkan kita sudah undang teman, ayo kita rapat, ayo kita diskusi, tapi masing-masing semuanya asik pada di HP-nya. Kadang-kadang kita ada sekarang ini kita lawang orang tua bicara, kadang-kadang yang di depan itu cuma HP. Padahal yang di dekat bicara kita itu sudah ada depan kita. Sama halnya dia dekat tapi jauh. Kenapa? Karena kita tidak perhatikan bagaimana kita semestinya beradab. Harap kita sama. Terlebihnya lagi kalau begitu, sekalipun misalkan saat sekarang ini dunia sudah canggih, jangan sampai juga akhlak itu bisa dimodern-modernkan. Tetap nilai-nilai akhlak itu harus dijunjung tinggi. Iya, maaf Bang Aci, kembali Pak Ahmad, saya terima dulu teleponnya. Oh iya. Iya, silakan Pak Ahmad. Kedua kalinya ada yang terlupa sebenarnya. Oh iya, sedikit kepada komunitas ini, karena apapun saya kan sebagai dai awal itu kan pasti berhubungan dengan masyarakat. Satu pesan saya kali, saya pernah mendengar dari pendakwa juga, ada basic itu sebenarnya ada menyampaikan begini, salah satu firman Allah di Al-Quran, atau di surah apa, saya cuma mendengar ayatnya mengatakan seperti ini, ud'u ila sabili rabbika hikmah wal mau'izatil hasanah. Pesan saya hanya satu kepada komunitas pendakwah, tolong dalam memberikan dakwah apapun kepada masyarakat, jangan sampai mengatakan sebuah dengan seakan lebih tinggi daripada masyarakat yang ada, karena kan kita tidak lebih ukur masyarakat. Jadi jangan kayak mengajari itu dengan kasar dan sebagainya. Itu titipan saya. Pokoknya ajak mereka kepada bil hikmah, yang inti yang mungkin saya sampaikan seperti yang saya perkenalkan oleh para dai-dai juga. Saya cuma dengar juga. Saya kira itu saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, betul sekali nih Ustaz. Bagaimana caranya kita menyampaikan dakwah yang bil hikmah. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ya, serulah orang, ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah. Dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah dengan cara lemah lembut. Wajadilhum billati ahsan, dan berdiskusilah dengan cara yang baik. Jangan debat kusir dan sebagainya. Di komunitas pendakwah kalian ini untuk menjawab dari tantangan zaman itu, kami juga mempersiapkan para kader-kader kami, para dai-dai muda, untuk ada program kami namanya Dai School. Dai School ini adalah menyekolahkan kembali mereka para dai-dai ini yang sudah direkrut, supaya nanti ketika dia menyampaikan dakwahnya di tengah masyarakat tidak tumpang tindih, tidak melahirkan yang namanya keribukan dan sebagainya. Jadi makanya kita punya Dai School ini ada program di mana dai-dai kita ini memang dipersiapkan mulai dari pembelajaran baca kitabnya, ilmu-ilmu keagamaannya, belum lagi yang dalam hal misalkan dunia teknologi, kita juga ajar mereka supaya bukan hanya sekedar mampu mereka berdakwah, tapi juga mereka juga harus bisa mampu menguasai yang namanya teknologi. Jadi memang di Dai KPK ini juga kami mempersiapkan para kader-kader kami supaya nanti ketika terjun di masyarakat sudah siap untuk memberikan dakwah-dakwahnya di tengah-tengah masyarakat yang memberikan nilai-nilai kesejukan tentunya. Jadi di Dai School ini Dai School ini programnya itu apakah istilahnya mirip sekolah ataukah? Jadi dulu kan ada istilahnya itu gurutta, sekolah Arab. Sekolah Arab. Jadi teman-teman yang misalkan ingin fokus untuk mendalami ilmu agama, maka kami persiapkan para teman-teman kami yang mumpuni dalam bidangnya, karena ada beberapa teman kami di komunitas ini yang memang dari Timur Tengah, ada yang dari Mesir, di antaranya yang kemarin dari Pakistan, Haji Abdul Basit LC, ada dari Madinah, Haji Dr. Haji Basok Palawagau LC MA, terus kemudian
Ada yang dari waktu tampil Pakistan pertama kemarin dari itu, Pakistan. ya Ustadz Rasidin As-Sundawi BAMA. Jadi dalam hal seperti ini insyaallah kami sebagai dai-dai muda tentu tahu bahwa selama ini pasti kami punya kekurangan. Nah, dengan itulah insyaallah kami terus membenahi, dan insyaallah pada dai-dai kami ini akan dipersiapkan khusus untuk betul-betul nanti keluar di masyarakat, ya, bisa menyampaikan dakwah-dakwah yang baik, ya, mau'izatul hasanah dan lain sebagainya. Bil hikmah mau'izatul hasanah wa jadil billati hasan. Itu tentunya yang diharapkan kita. Tapi kalau melihat dari perkembangan media sosial ini, Ustaz, kebanyakan ya pemuda-pemuda yang dimana istilahnya dia menyeru sebuah dakwah yang agak kasar begitu. Mungkin bisa diistilahkan kayak radikal gitu. Bagaimana istilahnya mengcounter ini hal yang tersebut? Jadi saat sekarang ini kan anak-anak muda juga kita ini, ya, dengan kemudahan teknologi, ya, mereka dengan begitu mudah bisa mengakses, ya, tanpa bisa menfilter, baru 1-2 bulan ikut kajian, bahkan gurunya berkiblat di YouTube saja. Jadi ketika dalam kehidupan sehari-harinya dia suka menyanyilah ya, dia suka membid'ah-bid'ahkan lah, ya, suka mungkin sedikit. Ada yang nelpon kamera? Iya, belum. Silakan yang ingin menelpon, kita masih ada kesempatan beberapa menit ke depan lagi untuk acara ini. Saya terima dulu teleponnya, Mas. Iya. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja pertanyaan saya, Pak Ustaz, ya. Iya, Ustaz. Apakah dalam adanya komunitas ini, ya, mempunyai suatu tujuan tertentu di dalam? Sebentar Bang Opal, tolong suara radionya dikondisikan dulu ya, biar nggak storing sampai di sini. Iya. Oh, putus, sepertinya terputus. Oh, terputus. Iya, dilanjut kembali. Oh iya, silakan lanjut. Jadi begitulah. Jadi saya pesankan kepada kita bahwa belajar agama itu tidak instan. Tidak instan. Jadi ulama-ulama kita dulu belajar agama itu dari guru ke guru. Ya, kemudian betul-betul mereka mendalami 1-2 tahun kemudian. Sekarang ini yang adabnya kurang bagus adalah ada di antara anak-anak muda kita baru 1-2 hari, 1 bulan ikut kajian di YouTube. Tiba-tiba seseorang yang tidak sepaham dengannya tiba-tiba disalahkan. Itulah yang saat sekarang ini yang juga menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana anak-anak muda kita saat sekarang ini tidak terkontaminasi dengan paham-paham radikal, ya, paham-paham radikal, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mungkin bukan hanya dilihat dari pakaiannya bagus, ya, mungkin menjenggot dan sebagainya, tapi dalam adab-adab kepada orang tua, bahkan kepada gurunya sekalipun, ya tidak ada. Ini yang menjadi saat sekarang ini. Makanya kita ini pada dai-dai muda kita harus kembangkan, termasuk kami juga ini punya channel beberapa ada di YouTube, ya, menyesali Instagram dan sebagainya, Facebook, supaya dakwah-dakwah itu bisa menyeluruh bukan hanya kepada orang-orang tua tapi di kalangan kaum milenial. Istilahnya walaupun dapat ilmunya dari YouTube ataupun Google atau dimanapun di media sosial, itu harus disampaikan ada gurunya ya, ada mursyidnya. Paling minimal, ya. Sekarang ini kan orang belajar itu sekarang mudah. Iya. Bukan berarti jangan tonton, tidak. Iya, betul. Kalaupun misalkan ada yang baru kita dapat, nah cobalah dikaji dengan baik-baik dan sebagainya. Ya, lalu kemudian tidak hanya serta-merta kita kemudian telan begitu saja tanpa misalkan kita berguru atau menanyakan kepada yang lebih ahli lagi, atau terlebihnya yang paling penting itu bagaimana kita tetap menjaga adab lah. Menjaga adab. Kalau ada sesuatu hal yang tidak kita setuju dan sebagainya, kita tetap harus menyampaikan dengan cara yang santun, yang sopan dan sebagainya. Seperti itu mungkin. Ya. Ada masuk belum kamera? Belum. Gini Ustaz, jadi kemungkinan ada istilahnya dai-dai yang mungkin agak-agak ekstremisme atau radikalisme itu, Ustaz. Ini yang menjadi sebuah tantangan juga untuk teman-teman di KPK,
yang dimana harus istilahnya ada suatu forum kajian yang mungkin bisa membahas hal yang seperti itu. Apakah di KPK sendiri ini adakah yang seperti itu? Alhamdulillah. Jadi kami ini ketika ingin menggabungkan teman-teman ke komunitas kami, jadi kami memang wanti-wanti bahwa kami ini pertama cinta NKRI. Cinta NKRI, iya. Yang kedua, kami ini mengutamakan nilai daripada Pancasilais. Jangan sampai apa yang nanti kita mau sampaikan tengah-tengah masyarakat, kemudian juga nanti muncul kegaduhan tengah-tengah masyarakat. Ya. Terus kemudian paling penting di KPK ini bahwasanya para dai-dai kita punya tujuan yang mulia ini. Kami punya program khusus di komunitas pendakwah keren ini, pertukaran dai. Jadi dai Sumatera datang ke Sulawesi, dai Sulawesi ke Sumatera. Nah, begitu juga dengan misalkan dai Sulawesi ke Papua, dai Papua ke Sulawesi. Sehingga kita tahu ya bagaimana yang namanya peta-peta dakwah. Ya, bagaimana kita bisa tahu bagaimana kondisi dan situasi daripada jamaah yang kita hadapi. Seperti itu. Jadi insya Allah di komunitas pendakwah keren ini kami akan terus mempersiapkan para dai-dai kita untuk senantiasa bukan hanya sekedar mampu menyampaikan bahasa-bahasa agama, tapi setidaknya mereka mampu datang atau hadir di tengah-tengah umat untuk bisa memberikan nilai pencerahan. Ya, seperti itu. Ini kan di komunitas dakwah keren, Ustaz. Dai-dai di dalamnya itu alumni mungkin ada background mungkin keseluruhan atau 100% ada background dari pesantren semua. Ya, alhamdulillah. Khususnya di Parepare, di KPK ini adalah rata-rata dari DDI. Dari DDI, NU Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Dan beberapa persen juga ada yang dari pondok pesantren. Ya, dan ada juga yang bukan. Ada mungkin yang bukan dari pondok pesantren, tapi di KPK ini kami bukan hanya mereka bisa dakwah di depan mimbar, tapi mungkin kita manfaatkan mereka dengan potensi yang lain yang mereka miliki. Berarti antum kan ini Pak Aci ya juga gabung di KPK. Dan juga ahlinya juga bisa menulis. Nah, dialah yang berfungsi ini, Bang Aci ini yang selalu memberikan berita informasi kepada masyarakat setiap ada kegiatan komunitas pendakwah keren ini. Jadi istilahnya simbolisme mutualisme, simbiosis mutualisme. Dalam artian kita ini saling membutuhkan. Dan dalam artian sekarang ini adalah zaman dimana orang harus berkolaborasi. Jadi alhamdulillah kami juga beberapa teman-teman dalam menjaga eksistensi dakwah kita di Parepare bekerja sama dengan beberapa teman-teman yang gerak dalam bidang dakwah, misalkan Paskas, pasukan amal soleh, infak sedekah, ada dari teman-teman Kurir Langit dan lain sebagainya, supaya dakwah itu bukan hanya orang kenal di KPK-nya saja, tapi kita harus bisa berkolaborasi untuk bisa melahirkan nilai-nilai ide-ide besar dalam agama kita ini, khususnya Islam. Gini Ustaz, untuk pengalaman dakwahnya sendiri ini Ustaz, ini pengalamannya Ustaz, yang manakah istilahnya paling sulit untuk diajak didakwahi? Apakah istilahnya untuk kalangan orang tua atau kalangan yang muda ini Ustaz? Ya, bervariasi sebenarnya. Ya, jadi tantangan dalam dakwah itu pasti ada. Ya. Dari kalangan orang tua itu kadang-kadang sih kalau manut-manut saja, manut saja, atau misalkan kadang kita ini lebih berat karena dia mungkin lebih banyak tahu. Betul. Nah, di samping itu di kalangan anak muda juga berbeda. Dia kritis. Kritis. Kemudian harus penyampainya dengan kekinian lah dan sebagainya, supaya mereka lebih menarik dan sebagainya. Dan kalau di kalangan orang tua itu beda dan cara berpakaiannya. Kalau mungkin dari orang tua mungkin kita dianggap sopan berceramah kalau punya peci, soalnya punya surban dan sebagainya, pakai sarung dan sebagainya. Tapi kalau di anak muda itu mungkin juga berbeda penyampaian dakwahnya. Kalau mungkin di kalangan anak muda, kalau kita pakai misalkan surban agak terlalu formal, mungkin mereka mungkin lagi diceramain. Makanya di
di dakwah kali ini kita harus tahu bagaimana peta dakwah, bagaimana kita dakwah di kalangan pejabat, bagaimana kita berdakwah di kalangan pesisir, bagaimana kita berdakwah di masyarakat pedesaan, bagaimana kita berdakwah di kalangan masyarakat perkotaan, bagaimana kita berdakwah di kalangan umum, bagaimana kita berdakwah misalkan di kalangan para anak-anak muda dan lain sebagainya. Sehingga dakwah kita itu tersampaikan. Bukankah Nabi mengatakan khatibun nas ala qadari uqulim, sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Oke. Seperti Ustaz, istilahnya ini di KPK pada umumnya yang menjadi dai-dai mudanya kita ini itu dari kalangan akhwat ikhwan. Kapan sih ini ada akhwatnya? Jadi untuk saat sekarang ini hanya di pusat saja ya, ada daiyah. Di Pale-Pale nanti ini insyaallah kita akan coba ramu dan bentuk supaya ada juga bukan cuman dai saja tapi juga ada daiyah. Nah, perlu kita sampaikan bahwa di Pale-Pale ini mungkin yang terkenal itu daiyahnya Haji Andi Fatimah. Terus sekarang beliau terbatas karena beliau lagi sakit. Ya mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kesembuhan, bisa lagi memberikan dakwah di tengah-tengah kita. Nah, inilah menjadi tantangan kita di Pale-Pale. Dainya banyak, betul. Tapi daiyahnya masih kurang. Jadi itulah nanti menjadi PR tersendiri bagi kami bagaimana bisa kantor khusus bukan cuma dai tapi juga bisa kita bangun nanti daiyahnya. Di Majelis Taklim, Dan sekarang ini jamaah juga sudah banyak minta, adakah daiyah tak? Yang khusus untuk perempuan yang bisa kasih kami kajian dan sebagainya. Dan itu kadang kalau ada yang minta kami juga kalangkau bilang tidak ada. Kadang kita arahkan ke yang satunya bilang lagi sakit dan sebagainya. Itulah sebenarnya yang harus kita mempersiapkan kader-kader yang sekarang ini, karena kita ini seperti dai sekalipun misalkan saya masih muda, kita harus tahu bahwa ke depan ini tantangan makin sangat keras dan ke depannya juga ini pasti kita ini ada keterbatasan kita, makanya kita perlu ada kader-kader yang mengkader teman-teman yang masih ada di bawah sehingga mereka juga nanti bisa tampil di tengah-tengah umat. Seperti itu mungkin. Iya, karena kenapa kan istilahnya pemuda itu tidak hanya orang yang pemuda tapi ada juga pemudinya saja. Insyaallah mudah-mudahan pada segera akan terbentuk daiyah dan daiyah. Iya, insyaallah. Jadi untuk KPK sendiri yang dimana perkembangannya begitu sangat signifikan ini, Ustaz. Jadi istilahnya teman-teman yang menjadi pendengar daripada insan mesra yang semuanya yang mungkin ada anaknya bisa mungkin kita belajar bersama-sama walaupun istilahnya mereka backgroundnya dari umum ya. Ya, di sini kita akan menimba atau mengkaji ilmu-ilmu agama yang dimana insya Allah akan terhindar daripada yang keras-keras begitu ya, Ustaz. Jadi pada juga kami sampaikan pertama bahwa di KPK ini independen. Mereka tidak berkiblat ke pendukung siapapun. Iya betul. Jangan sampai bilang ini mungkin undergo-nya ini. Jangan sampai begitu ya. Kita betul-betul murni, tidak ada di bawah tekanan siapapun, tidak ada komunitas ini terbentuk bukan karena pecahan ini dan pecahan ini, tidak. Betul-betul kita hadir untuk menjawab daripada tantangan-tantangan zaman saat sekarang ini. Dan yang kedua, untuk lebih menjaga eksistensi kita khususnya di Pale-Pale, sementara kami ini ingin bangun merintis sebuah tempat atau sekretariat. Kami kasih nama Baruga Dakwah. Baruga Dakwah ini berfungsi untuk insyaallah melahirkan para kader-kader yang handal, yang punya wawasan yang luas dan tentunya berakhlakul karimah. Insyaallah mudah-mudahan cepat terwujud Baruga Dakwah ini. Amin. Sehingga mudah-mudahan berkiblat orang kalau mencari dai ada di Pale-Pale Baruga Dakwah. Insyaallah. Mudah-mudahan. Amin. Iya. Insan mesra. Jadi kalau mau diajak berdakwah kalau mau diambil pendakwahnya KPK kita kawali. Insyaallah. Ini sudah menghadirkan koordinatornya ini. Insyaallah. Iya.
Jadi insan mesra, kalau misalnya ada yang apa namanya ingin bertanya, ini masih ada waktu sedikit, kita akan terima di nomor layanan 0853 9535 0907. Iya. Kita bersama Al Ustadz Zulfajar Najib Hadade, yang dimana beliau sebagai koordinator komunitas pendakwah keren zona Kota Parepare. Untuk apa istilahnya, Ustaz? Perkembangan di Indonesia sendiri ini sudah berapa zona ini, Ustaz, KPK? Zonanya itu sudah sekitar berapa ya? Yang jelasnya kita per zona ke masing-masingnya. Sumatera, terus kemudian Sumatera, ada zona Kalimantan, iya Kalimantan, ada Sulawesi, ada Jawa, Papua. Alhamdulillah. Terus kemudian di Sulawesi Selatan khususnya ini, Korwilnya itu koordinator wilayahnya adalah seorang polisi. Seorang polisi. Beliau adalah itu apa namanya, Nur Hilal. Nur Hilal. Yes, beliau adalah seorang polisi, dan juga alhamdulillah dia selain polisi, beliau juga adalah seorang dai. Ya, alhamdulillah. Begitu, banyak kok seorang polisi ini Korwil wilayahnya. Jadi kalau mau urus SIM ini ustadz semua. Ada kayak orang dalam ini. KPK. Iya. Jadi alhamdulillah, Ustaz, pada hari ini hari Jumat, bersama kami dari Dai KPK dalam program Dialog Agama Islam, yang dimana diprogramkan kembali oleh Radio Mesra, Ustaz. Yang dimana sudah vakum antara 2 sampai 4 tahun ini, Ustaz. Dulunya kan Gurta Halim Kuning yang pernah mengisi. Terus kemudian Gurta Haji Munir Kadir. Iya, Haji Munir. Tapi sebelum itu, orang yang pertama yang yang merintis daripada dai ini yaitu Gurta Kiai Haji Pak Baja. Yang dimana prinsip beliau itu sendiri, dia tidak ingin istilahnya dakwanya didengarkan hanya di kalangan masjid raya sendiri atau ke wilayah masjid. Dia harus dakwanya harus terdengar di luar. Kayak begitu, Ustaz. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari dai-dai KPK ini menjadi wasilah ataukah penerus daripada Gurta. Amin. Insyaallah. Insyaallah dai-dai KPK akan mengisi bergilir ya di program Dialog Agama Islam ini. Tentunya beliau berkompeten dalam bidangnya. Ada Ustadz Haji Abdul Basit LC. Beliau ini adalah lulusan Madinah. Ada insyaallah Haji Basa Palawagau LC MA. Beliau ini adalah alumni Mesir. Ada juga Ustadz Roshidin As-Sundawi BAMA. Beliau ini adalah apa namanya, dari Pakistan. Terus kemudian ada juga Ustadz Irwan nanti. Ustadz Irwan, Ustadz Al dan Ustadz Kasim dan lain sebagainya. Masih ada teman-teman yang lain insyaallah yang akan bergilir mengisi daripada program kita di Radio Mesra, khususnya di Dialog Agama Islam. Iya, amin. Kita berharap juga di Radio Mesra ini bisa kedatangan dai-dai mudanya yang yang keren-keren ini. Yang bisa membahas tentang dakwah kekiniannya, ya. Ya, insan Mesra semuanya. Insan Mesra mungkin untuk pada hari ini alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana itu perkembangan daripada dakwah kekinian yang dimana dibawakan oleh Al Ustadz Zulfajar Najib Hadade, yang mungkin insan Mesra semuanya ada yang ingin bertanya tapi kita dibatasi oleh waktu karena ini kan juga hari Jumat dan kemudian mungkin ada jadwalnya Ustadz berkhutbah di mana, Ustadz? Di Masjid Nurul Yakin, insyaallah. Insyaallah di Masjid Nurul Yakin. Ya, semoga jamaah-jamaah di sana sudah menunggu dengan tidak sabar apa yang menjadi pembahasan khutbahnya nanti. Ya, untuk dari itu kami kami di program dakwah Dialog Agama Islam yang bersama dengan KPK undur diri.
mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali kepada Kak Mira. Silakan Kak. Terima kasih untuk Ustaz Sulfajar ya, juga sama Bang Aci atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan insya Allah berkenan di hati kita. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Anda masih mengikuti